Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Priyadi dengan NPM 183112706440011. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan perihal tentang tugas untuk mata kuliah UAS Komunikasi Serat Optik. Kalau gitu kita mulai saja untuk presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 dengan soal yaitu buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas yang pertama WDM laser transmitter dengan TX 8 kanal dimulai dari kanal 1 193,1 THz per 1552,52 nm dengan jarak antar kanal 2 THx atau 0,8 nm. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan Mars Gender atau moduler atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator, pseudo random bit sequence. Lakukan setting bit rate dari PRBS sebesar 10 GB. Lalu yang kedua di sini ada masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik FO single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpahkan ke DMUX atau DMUX untuk pemisahan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Instrumen optik di sisi penerima, yaitu ada hubungan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Luaran 3R regenerator dihubungkan ke bare meter. Di luaran DMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical centrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Lalu jelaskan cara kerja WDM 8 kanal tersebut. Di sini saya akan menjawab soalnya yang sudah saya screenshot, sudah saya fotokan, lalu saya masukkan ke file PPT-nya. Di sini untuk soal nomor 1 saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah kita akan menaruh WDM transmitter di sini. Lalu menaruh setiap MZ masing-masing yang terdiri atas 8 MZ tersebut. Lalu kita hubungkan WDM transmitter ini ke masing-masing modulator ke Mars Gender modulator. Lalu di sini kita hubungkan lagi yaitu ada 6 NZ pulse generator yang masing-masing terhubung ke MZ modulator tersebut. Lalu dari MZ modulator tersebut kita akan hubungkan lagi ke dalam WDM MUX. Nah, dari WDM MUX akan ditransfer ke WDM DMUX. Dari WDM DMUX itu sendiri akan ditransfer lagi ke masing-masing WDM analyzer. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 WDM analyzer. Lalu di sini ada optical spectrum analyzer dan optical power meter. Nah, dari semua ini akan dikirim kembali ke masing-masing fotodetektor. Lalu dikirim lagi ke 3R regenerator dan muncullah BIR analyzer. Masing-masing seperti itu. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, SNR untuk semua kanal grafik fungsi, SNR versus kanal frekuensi. Lalu untuk BR untuk semua kanal grafik fungsi BR versus kanal frekuensi. Jelaskan hasil yang diperoleh. Di sini untuk jawaban nomor 2 adalah berikut untuk hasilnya. Optical spectrum analyzer di sini menampilkan grafik-grafik yang sudah kita buat tadi, dan WDM analyzer ini menghasilkan beberapa frekuensi. Yang pertama ini frekuensi 193,1, 193,2, 3, 4, 5 sampai dengan 8 dengan sinyal power dBm yang berbeda-beda. Di sini ada yang 12,433,551, lalu noise powernya mendapatkan 70,28128 dengan OSNR-nya adalah 57,84577. Lalu berikutnya ini ada yang lebih tinggi lagi dari ke-8 frekuensi tersebut. Ini untuk soal nomor 2. Dan di sini untuk masing-masing kanalnya
ada muncul 8 kanal di sini dengan behavior analyzer sebagai berikut. Lalu untuk 8 kanalnya di sini, untuk kanal satunya dengan max key factor yaitu 4,06093. Lalu untuk kanal 2-nya max key factornya yaitu 4,04681. Kanal 3-nya 3,96938. Kanal 4-nya 395316. Lalu kanal 5-nya itu 378545, kanal 6-nya 408257, kanal 7-nya 476042, lalu untuk kanal terakhir kanal 8 yaitu 457595. Itu untuk soal nomor 2. Berikutnya untuk soal nomor 3 di sini untuk soalnya adalah lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km dengan format sinyal RJ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, SNR untuk semua kanal, grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. Lalu BIR untuk semua kanal, grafik fungsi BIR versus kanal frekuensi. Jelaskan hasil yang diperoleh. Untuk hasil yang diperoleh itu adalah sebagai berikut. Di sini untuk grafik dari optical spectrum analyzer-nya, di sini semua sama rata. Lalu untuk WDM analyzer-nya di sini ada 8 frekuensi lagi dengan sinyal power dBm yang pertama itu adalah 17,5096464 dengan noise powernya 70,745963 dengan OSNR-nya itu 5364196. Lalu untuk frekuensi kedua di sini sudah mendapatkan sinyal power dBm 17,5346162 67833422 lalu 50,29926 sampai dengan yang terakhir yaitu frekuensi 193,8 dengan sinyal power dBm yaitu 17,601131 dengan noise power dBm-nya yaitu minus 71,588643 dengan OSNR yang didapat adalah 53,987512. Lalu untuk dari masing-masing 8 kanalnya ini, untuk behavior analyzer-nya grafiknya sebagai berikut. Lalu untuk kanal 1 di sini dari analisisnya mendapatkan max key factornya yaitu 2,10564. Lalu kanal 2-nya 2,31136. Lalu kanal 3-nya mendapatkan max key factor 2,35147. Lalu untuk kanal 4-nya mendapatkan 2,35595. Lalu untuk kanal 5-nya 2,57187. Untuk kanal 6-nya 2,23634. Lalu untuk kanal 7-nya 2,14752. Untuk kanal 8-nya 2,30748. Itu untuk soal nomor 3. Berikutnya untuk soal nomor 4. Apa perbedaan SNR dengan BIR yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ? Untuk perbedaannya di sini untuk sinyal NRZ dia mendapatkan dBm yang sangat tinggi dengan grafik merah tersebut di sini. Lalu ada yang biru dan ada yang hijau. Lalu untuk sinyal RZ di sini dia tidak ada yang namanya grafik merah menjolak ke atas, dia hanya grafik dari biru dan hijau. Lalu untuk sinyal NRZ dia mendapatkan max key factornya itu 4,06693, sedangkan untuk yang RZ dia mendapatkan max key factornya lebih kecil yaitu 2,10564. Itu untuk perbedaan antara NRZ dan RZ. Lalu untuk soal nomor 5 nih, ulangi simulasi dengan jarak 60 km. Dapatkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, SNR untuk semua kanal, grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi, lalu BIR-nya untuk semua kanal, grafik fungsi BIR versus kanal frekuensi. Dan yang terakhir, jelaskan hasil yang Anda peroleh. Untuk hasil yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Untuk optical spectrum analyzer-nya di sini menghasilkan frekuensi sama 8 frekuensi dengan yaitu 193,1 dengan sinyal power dBm-nya 18,43466, noise power-nya 76,2831106 dengan OSNR-nya 57,848446. Lalu untuk frekuensinya 193,2 yaitu dengan dapatkan sinyal dBm 18,57645 dengan noise power dBm 7346357. Untuk OSNR 548871127. Lalu untuk yang terakhir di sini
frekuensi atau 93,8 mendapatkan sinyal power yaitu minus 18,56275 dengan noise power dBm yaitu 78155306 dan OSNR-nya yaitu 59,59211. Ini untuk optical spectrum analyzer dan WDM analyzer-nya. Untuk berikutnya di sini masing-masing kanal di sini menghasilkan BR analyzer dengan analisis untuk kanal 1 yaitu max key factor-nya adalah 4,06693. Lalu untuk kanal 2-nya 4,04681, untuk kanal 3-nya 3,96938, untuk kanal 4-nya 395316, lalu untuk kanal 5-nya dengan max key factor 3,7545. Dengan kanal 0-nya mendapatkan max key factornya yaitu 4,08257. Lalu untuk max key factor untuk kanal 7 yaitu 4,76042 dan max key factor untuk kanal 8 adalah 4,57595. Lalu berikutnya untuk soal nomor 6 atau soal nomor terakhir, berikan IDFA set pada output 20 dB pada luaran max sebelum sinyal diumpankan ke FO dan set jarak FO yang sama yaitu 60 km. Dapatkan data sebagai berikut dengan 3 data yaitu SNR untuk semua kanal, grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi, BER untuk semua kanal, grafik fungsi BER dan kanal frekuensi, lalu jelaskan hasil yang Anda peroleh dibandingkan dengan hasil nomor 5. Di sini untuk jawabannya adalah untuk optical spectrum analyzer ya, di sini mendapatkan beberapa sinyal power dBm yang itu dari frekuensi 19.3,1 dengan sinyal power dBm-nya 0,1414289 dengan noise power-nya itu minus 45,9781119 dengan mendapatkan OSNR dB yaitu 461197. Oke, lalu untuk frekuensi 193,2 mendapatkan sinyal power dBm yaitu 0,180566463 dengan noise power minus 45,97538 dengan OSNR dB-nya yaitu 46,1153873. Dan yang terakhir di sini untuk frekuensi 193,8 mendapatkan sinyal power dBm yaitu 0,4271842 dengan noise power dBm-nya minus 45,9612822 dengan OSNR-nya yaitu 46,388466. Dan untuk 8 kanalnya itu di sini menghasilkan grafik beranalyzer yang cukup signifikan ya, atau naik turun. Di sini untuk kanal pertama mendapatkan max key factor-nya itu 2,88617. Untuk kanal 2-nya mendapatkan 4,97701. Lalu untuk kanal 3-nya mendapatkan 31063. Kanal 4-nya mendapatkan 40621. Lalu kanal 5-nya mendapatkan 33816. Kanal 6-nya mendapatkan max key factor sebesar 6,019498. Kanal 7-nya mendapatkan max key factor 3,45137. Lalu yang terakhir kanal 8-nya mendapatkan max key factor 3,73462. Itu saja presentasi dari saya untuk tugas UAS Komunikasi Serat Optik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.